Kemudian berikutnya yang kedua, syarat dan kewajiban tawaf. Untuk sahnya tawaf ada 5 syarat menurut mazhab Hanafi, 7 syarat menurut mazhab Maliki, 8 syarat menurut mazhab Syafi'i, dan 14 syarat menurut mazhab Hambali. Saya langsung ke syarat tawaf menurut mazhab Syafi'i ya, artinya yang umum diamalkan atau dipraktekkan jamaah haji atau jemaah umroh Indonesia ya. Ya, ini. Kewajiban tawaf mencakup syarat dan rukunnya menurut mazhab Syafi'i. Wa wajibatut tawaf 'inda Syafi'iyah bima yashmalus syurut wal arkan samanun ya mayati. Jadi ada 8 ya menurut Imam Syafi'i tadi. Yang pertama, menutup aurat seperti dalam sholat. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim, la yatufu bil bait uryan. Orang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah. Jika seseorang tidak dapat menutupi auratnya saat tawaf dengan sempurna karena kondisi darurat, maka dia tetap boleh bertawaf dalam keadaan seperti itu dan tawafnya sah. Sama halnya jika dia mengerjakan sholat karena kondisi darurat tidak dapat menutupi auratnya secara sempurna, maka sholatnya dinilai sah. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga, pakaian, badan, dan tempat harus suci dari hadas dan najis. Karena tawaf di Ka'bah adalah sholat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas, jika seseorang mengalami hadas atau badannya, pakaiannya, atau tempat tawafnya terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, atau pakaiannya terlepas sehingga dia menjadi telanjang, sementara dia mampu menutupi auratnya pada saat tawaf, maka dia harus bersuci dan menutupi auratnya lalu meneruskan tawafnya tadi. Meskipun dia melakukannya dengan sengaja dan jedanya panjang. Sebab mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan mualah atau berkelanjutan dalam tawaf. Sama seperti wudhu, tetapi disunahkan memulai lagi dari awal. Ini syarat yang kedua dan tiga jelas ya. Suci dari hadas dan khabas atau najis ya. Ya kalau wudhunya batal ya harus berwudhu lagi. Kalau terkena najis maka harus sucikan dulu gitu ya. Kemudian pun tadi kalau ternyata terlepas pakaiannya, nah kemudian dia mampu menutupi auratnya, maka dia harus berhenti kemudian tutupi auratnya dulu gitu. Dan tidak boleh dengan auratnya terbuka dia meneruskan tawafnya walaupun misalnya dia suci dari hadas ya. Kemudian hanya banyaknya najis di tempat tawaf telah menjadi sesuatu yang biasa, karena itu dimaafkan najis yang sulit dihindari pada musim haji dan lainnya, dengan syarat bahwa pelaksana tawaf tidak secara sengaja berjalan menginjak najis tersebut, dengan syarat bahwa pelaksana tawaf tidak secara sengaja berjalan menginjak najis tersebut, dan dengan syarat najis tersebut tidak basah. Menurut pendapat yang kuat, orang yang bertayamum dan orang yang tidak dapat memakai air boleh melaksanakan tawaf rukun agar mereka berdua dapat bertahalul. Kemudian jika mereka sudah kembali ke Mekah, mereka harus mengulangi tawaf tersebut. Jadi kalau tidak bisa menggunakan air, maka bisa dengan bertayamum. Tapi dengan catatan mereka kalau kembali lagi ke Mekah, maka tawafnya harus diulang. Tapi kalau tidak kembali lagi bagaimana? Misalnya seperti haji sampai akhir masa di sana masih belum bisa menggunakan air dan belum tentu juga ada kesempatan bisa kembali lagi ke Makkah. Maka insya Allah tawaf tadi yang pertama yang bersucinya dilakukan dengan tayamum insya Allah sudah memadai. Karena apa? Karena dengan tayamum itu pun mereka sudah dapat bertahalul sesungguhnya gitu ya. Kemudian pelaksana tawaf memposisikan Ka'bah di sebelah kiri, berjalan lurus dan menghadapkan wajah ke arah pintu. Karena demikianlah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Dan ini Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah manasik kalian dariku. Jika dia melanggar ketentuan ini, tawafnya tidak sah karena bertentangan dengan syariat. Jika dia bertawaf sambil berbaring, telentang, atau tengkurap, atau sambil digotong dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kirinya, tawafnya sah. Ini untuk memosisikan Ka'bah di sebelah kiri ya. Jangan sampai posisi kita itu membelakangi atau menghadap ke Ka'bah pada saat melakukan tawaf itu. Jadi Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri kita.
Kalau wajahnya menghadap ke Ka'bah atau ke pintu Ka'bah boleh ya, asal jangan badannya, tubuhnya. Karena apa? Karena harus selalu memosisikan Ka'bah di sisi kiri kita ya. Kemudian yang kelima, memulai dari Hajar Aswad. Demikianlah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Seluruh tubuhnya harus sejajar dengan Hajar Aswad, yakni seluruh bagian kiri tubuhnya harus sejajar ya. Bagian kiri ya, sehingga bagian kiri tubuhnya tidak lebih maju sedikit pun dari Hajar Aswad. Jika dia tidak sejajar atau sebagian Hajar Aswad tidak sejajar dengan seluruh bagian kiri tubuhnya, misalnya sedikit dari bagian kiri tubuhnya melampaui Hajar Aswad ke arah pintu, maka tawafnya tidak sah. Jadi benar-benar ya harus sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau kelewatan, maka tidak sah tawafnya. Jadi harus jangan sampai melampaui ya, melewati. Setelah tiba lagi di Hajar Aswad, dia memulai putaran berikutnya dari sana. Ya, putaran kedua. Jadi dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad itu satu putaran. Kemudian ketika memulai lagi dari Hajar Aswad, maka sudah masuk putaran berikutnya ya. Disyaratkan tawaf itu dilakukan di luar Ka'bah, Hijr Ismail dan Syazarwan. Jika seseorang bertawaf dengan berjalan di atas Syazarwan atau menyentuh dinding yang berada di pinggirannya, memasukkan sebagian tubuhnya ke dalam udara Syazarwan, masuk dari salah satu celah hijir dan keluar dari celah yang satunya, atau berada di belakangnya dalam jarak yang merupakan bagian dari Ka'bah, yaitu 6 hasta, dan dia menempel di dinding serta keluar dari sisi yang lain, tawafnya tidak sah. Kalau Hijr Ismail mungkin sudah maklum ya, itu kita tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail itu pada saat melakukan tawaf. Karena apa? Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kemudian ada lagi istilah Syazarwan. Ini Syazarwan ini apa? Syazarwan ini adalah pondasi ya, bagian bawah Ka'bah itu. Memang dia lebih menjorok keluar ya dibanding dinding Ka'bah. Ini kalau kita sedang melakukan tawaf, khususnya tawaf rukun ya, apakah tawaf umroh, apakah tawaf ifadah, itu hindari untuk menyentuh dinding Ka'bah. Kenapa? Karena tadi ini ada syazarwan ini. Nah, karena otomatis kalau kita menyentuh dinding Ka'bah, itu berarti kita melewati pondasi Ka'bah tadi itu. Karena kan di sini bahasanya itu ya, menyentuh dinding yang berada di pinggirannya, memasukkan sebagian tubuhnya ke dalam udara syazarwan. Maka dampaknya apa? Tawafnya tidak sah. Kemudian dalil bahwa tawaf harus dilakukan di luar Hijr Ismail atau Ka'bah adalah, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Jadi bukan di dalam rumah tua, tapi sekelilingnya gitu ya. Dan seseorang baru dapat disebut melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah jika dia berada di luarnya. Jika tidak demikian, berarti dia melakukan tawaf di dalam Ka'bah. Dalil bahwa tawaf harus dilakukan di luar Hijr karena Nabi SAW dulu bertawaf di luarnya, dan beliau bersabda, pelajarilah manasik kalian dariku. Khuzu anni manasikakum. Juga karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hijr Ismail. Apakah ia adalah bagian dari Ka'bah? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah? Beliau bersabda, karena kaummu dulu kekurangan biaya. Aku bertanya, mengapa pintunya tinggi? Beliau bersabda, itu dilakukan oleh kaummu agar mereka dapat memasukkan atau mencegah siapapun yang mereka kehendaki. Seandainya bukan karena kaummu masih baru dengan masa jahiliyah, sehingga aku khawatir hati mereka akan mengecam jika ku masukkan dinding Hijr ke dalam Ka'bah dan kuratakan pintunya dengan tanah, niscaya hal itu sudah kulakukan. Nah, ini mempertegas bahwa Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Tapi memang Rasulullah SAW pada saat itu khawatir kalau Rasulullah memasukkan Hijr Ismail itu ke dalam Ka'bah atau diperlebar itu ya, atau diperluas area Ka'bah itu sehingga memasukkan Hijr Ismail ke dalamnya, Rasulullah khawatir nanti akan dikecam ya oleh masyarakat di sekitar Mekah.
pada saat itu. Karena memang ya masih tadi ya sisa-sisa masa jahiliyah masih ada. Maka Rasulullah memilih ya sudah dibiarkan seperti itu. Nah, cuman diingatkan bahwa Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah ya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa seluruh hijr adalah bagian dari Ka'bah. Namun sebenarnya tidak demikian. Yang merupakan bagian dari Ka'bah hanya seukuran 6 hasta yang bersambung dengan Ka'bah. Tetapi meskipun begitu, tawaf harus dilakukan di luarnya. Sebab dalam amalan haji ini kita harus mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat bahwa jika seseorang mencium Hajar Aswad, kepalanya pada saat mencium berada di dalam sebagian dari Ka'bah. Oleh karena itu, dia harus memantapkan pijakan kakinya di tempatnya sampai dia selesai mencium dan berdiri tegak. Ya, mungkin supaya jangan sampai kakinya menyentuh tadi ya syarzaruan itu sebagai pondasi dari Ka'bah. Kemudian 6 mengelilingi Ka'bah 7 kali meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat ya, sholat sunnah ya, pada waktu-waktu terlarang menjelang matahari terbenam atau menjelang syuruk gitu ya, setelah subuh gitu. Itu adalah waktu-waktu terlarang untuk kita melakukan sholat ya, sholat sunnah ya. Tapi untuk tawaf ini boleh dilakukan ya meskipun sedang berada pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat ya. Karena demikianlah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kurang dari 7 putaran, meskipun hanya sedikit, tawaf tersebut tidak sah. Jika seseorang ragu jumlah putaran yang sudah dilakukannya, hendaknya dia berpegang kepada jumlah terkecil, sama seperti jumlah rakaat salat. Tawaf dilakukan di dalam masjid, karena demikianlah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sah tawaf di sekeliling masjid. Ada ijma' dalam hal ini. Tawaf sah dilakukan di dalam masjid meskipun masjidnya sudah diperluas dan ada penghalang. Misalnya tiang antara pelaksana tawaf dan Ka'bah, kealingan gitu ya, ada tiang-tiang. Tapi tetap sah gitu ya. Intinya dilakukan di dalam masjid ya. Seperti sekarang kayak yang tawaf di lantai 2 itu kan banyak tiang-tiang, belum lagi yang di lantai 3 tetap sah ya. Tawaf juga sah dilakukan di atas atap masjid meskipun bagian atap ini lebih tinggi daripada Ka'bah. Sama seperti sholat di atas gunung Abu Qubais yang lebih tinggi daripada Ka'bah, dan inilah pendapat yang kuat. Niat tawaf, jika tawaf ini sendirian, ya ini tidak merupakan bagian dari satu nusuk, sama seperti ibadah-ibadah lain. Contoh tawaf yang sendirian atau independen adalah tawaf yang dinazarkan dan tawaf sunnah. Adapun tawaf yang merupakan bagian dari suatu nusuk adalah tawaf rukun dalam haji atau umrah dan tawaf kudum. Tawaf seperti ini tidak memerlukan niat sebab niat nusuk tadi sudah mencakupnya. Jadi kalau tawafnya itu berdiri sendiri, contohnya tawaf sunnah, ya kalau tawaf sunnah diniatkannya sebagai tawaf sunnah. Nah, kalau tawaf nazar diniatkan saja, ini tawaf ini sebagai nazar dari apa yang kita nazarkan gitu ya. Tapi kalau sekiranya dia itu tawaf umroh, maka tidak perlu diniatkan sebagai tawaf umroh karena sudah mencakup dari ketika kita berihram itu sudah meliputi ya semua aktivitas yang ada di dalam ibadah umroh itu sendiri. Ada contoh misalnya seperti kita sholat ya, ketika ruku kan tidak perlu niat mau ruku, tidak perlu niat mau sujud, karena tadi ketika kita mau sholat sudah niat melaksanakan sholat, maka semua rangkaian ada dalam sholat itu sudah mengikut kepada niat dari awalnya tadi, niat dari ibadah yang kita lakukan. Tawaf wada harus ada niatnya sebab ia dilakukan setelah tahallul. Juga karena tawaf wada bukan termasuk manasik menurut Syaikhain Rafi'i dan Nawawi. Dalam niat juga harus ada penentuan. Adapun waktu tawaf ifadah, juga waktu melempar jamrah, menyembelih serta mencukur adalah sejak tengah malam dari menjelang hari kurban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengutus Ummu Salamah pada malam kurban, maka dia pun melempar jumrah sebelum terbit fajar. Kemudian dia mengerjakan tawaf ifadah di malam tanggal 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah dini hari. Berjalan kaki dalam tawaf bukan syarat menurut mazhab Syafi'i, melainkan sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, disunahkan pula mengerjakan tawaf sambil bertelanjang kaki atau tidak memakai sandal khuf jika tidak ada uzur. Adapun sholat 2 rakaat adalah sunnah menurut mereka. Dalam tawaf terdapat kewajiban-kewajiban religius antara lain menjaga diri dari setiap pelanggaran pada waktu tawaf,
menjaga hati agar tidak meremehkan orang yang dilihatnya, menjaga etika, dan menjaga tangan dan mata dari setiap maksiat. Inilah syarat-syarat tawaf menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.